Situasi-situasi sulit itu tak terhindari. Makanya kadang-kadang kita seringkali berpikir, kayaknya hidup dia lebih enak ya. Kok kayaknya dia senang-senang aja, nggak punya problem, nggak punya masalah. Aku bilang, belum tentu kalau kita hidup dalam posisi dia, kita akan merasakan situasi yang nyaman. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Baru-baru ini saya membaca satu tulisan artikel menarik. Namanya Brian Carroll. Dia adalah penjual mobil di sebuah dealer mobil. Usia 51 tahun, jadi waktu ketika dia datang ke showroom mobil, atasannya bilang, Brian, this is your last day. Marah dong, kesel, jengkel. Belasan tahun bekerja membangun dealer itu, rasanya dia melampiaskan segala kemarahan. Tapi bagusnya adalah Brian ini cukup bisa mengendalikan dirinya lah ya. Dia balik ke rumah dan mulai berpikir, saya nggak bisa menyalahkan situasi, saya nggak bisa menyalahkan keadaan. Toh, kalaupun saya mau menuntut, mau gimana lagi, energi saya akan habis untuk seperti itu. Dengan uang pesangon yang saya dapatkan, apa yang bisa saya lakukan? Tapi akhirnya dia berpikir, lah, berpuluh-puluh tahun saya dibesarkan di dealer mobil. Saya sudah tahu bagaimana caranya. Dan saya melihat bahwa problem terbesar dari para pembeli mobil adalah seringkali datang ke showroom, bingung, dan bisa berjam-jam. Nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bersama dengan beberapa rekan-rekannya juga dipecat. Membangun sebuah tim, menjual mobil dengan cara khusus, yaitu pendekatan personal. Jadi orang-orang yang mau beli mobil, dia dekati secara khusus, dikasih tahu, Pak, Bu, di rumah aja, kami yang akan mencarikan, datang ke dealer mobil, deal dengan mereka, nilai paling murah, dan kasih tahu saja Bapak maunya seperti apa. Dan ternyata dari situlah Brian Carroll membangun sebuah grup otomotif namanya Brian Carroll Automotive Group. Kadang di dalam kesulitan itulah ide-ide kreatif itu muncul. Asal kita bisa mendayagunakan situasi itu sebagai salah satu cara untuk memacu dan memicu otak kita untuk berpikir. Daripada berkeluh kesah, daripada marah, daripada jengkel, apa sih situasi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dan membuat ciptakan situasi yang lebih baik. Dulu waktu ketika kita mau telepon, kan nggak bisa langsung. Kasih tahu sama operator, tolong dong disambungkan ke Jakarta, tolong disambungkan ke Banjarmasin, tolong dong disambungkan ke Bali misalnya. Baru kemudian bisa disambungkan. That's long time ago. Akhirnya kemudian ada seorang pebisnis yang sebenarnya sedang mengalami krisis dalam bisnisnya. Jualan peti mati. Orang mau beli peti mati, telepon ke operator kan. Operator tolong dong disambungkan kepada penjual peti mati. Si operator ini karena punya saudara yang jualan peti mati, maka kemudian disambungkanlah kepada saudaranya. Akhirnya dia berpikir, daripada harus sambung melalui operator dan operator itu punya kepentingan sendiri, gimana caranya, ini bisnis gue lagi hancur nih, lagi bermasalah. Dan muncul ide menciptakan sebuah jenis telepon di mana udah deh, daripada melewati operator, langsung disambungkan ke orang yang dituju. Artinya gini loh, ketika kita mengalami situasi sulit itu, betul, memang pertama-tama pasti down. Tapi kan kita nggak bisa berlarut-larut lama dalam keadaan situasi seperti itu. Banyak penemuan, banyak hal terbaik itu terjadi pada saat krisis terjadi. Contoh Amerika. Amerika pertumbuhan terbaik salah satunya waktu zaman Bill Clinton, waktu ketika krisis Monica Lewinsky itu, atau misalnya contoh krisis pernah terjadi di perusahaan General Electric. Tapi masa-masa krisis itulah melahirkan seorang pemimpin yang luar biasa, Jack Welch. Jadi kadang-kadang kita melihat di balik bencana seperti itu ada berkahnya juga. Maka sebenarnya gini, ada 4 respon yang bisa kita lakukan. M kita pertama adalah kita menghadapi masalah itu. Kita tidak lari dari masalah itu. Apalagi kita berpura-pura, enggak kok, aku nggak punya masalah kok. Enggak kok, aku nggak punya problem. Yang kedua adalah ketika kita menyikapi. Bisa marah-marah, bisa jengkel, bisa menuntut. Atau saya bisa memutuskan untuk, ya sudah, saya tetap mau bersikap positif dalam situasi. Berikutnya adalah melewati masalah itu. Jadi perlahan-lahan, tapi akhirnya tuntas. Dan terakhir, merayakan. Orang yang bisa melewati situasi itu, dan kemudian melihat ke belakang dan mengatakan, ternyata ya di balik peristiwa itu ada sesuatu yang membuat kita tersenyum juga. Yes, betul. Misalnya contoh ketika dulu aku kehilangan ayahku. Saya masih kecil. Keluarga terpuruk. Dulu saya sampai begitu marahnya. Tapi setelah melewati proses misalnya sekarang ini, kalau saya lihat ke belakang, kalau dulu ketika ayah saya tidak meninggal, tentunya kita nggak bersyukur sih. Tapi mungkin tidak ada ketahanan yang luar biasa buat kita, karena kehidupan kita nyaman, kehidupan enak. Mungkin waktu itu tidak terbangun otot-otot untuk
melewati kesulitan. Betul. Artinya gini, setelah kita melewati kesulitan itu, kita bisa merayakan bahwa oh, ada sesuatu pembelajaran luar biasa yang kita bisa petik dari situ. Ya, kalau ayah saya juga masih ada, mungkin saya tidak seperti ini. Maksudnya Iya. gini, pada saat ayah saya ada, selalu diantar jemput sampai SMA loh, sampai Oh, ya? saya lulus SMA masih Punya antar pengalaman yang jemput. mirip ya? Iya. Terus begitu ayah saya nggak ada, Yes. down, bener-bener down. Tapi Pastilah, akhirnya ya. bisa naik bus sendiri, ya kan? Betul. Bisa bareng teman-teman Ya. pulang sekolah Ya. gitu. Ternyata ya itulah ada Hikmah. hikmah. Iya, ada sesuatu dibalik. yang bisa kita Selalu. petik. Asal kita Tuhan selalu mencoba memberikan yang persis, terbaik pada hambanya. persis. Asal kita mencoba melihat sesuatu yang positif di balik segala kejadian-kejadian Nah, itu. peristiwa itu. Dan ketika kita mencaci maki pun kita tidak akan membuat Mengembalikan. situasi lebih baik. Benar. Betul. Ayah yang sudah meninggal tidak akan hidup lagi karena caci maki kita, karena kemarahan kita. Aku bawa satu buku yang bisa jadi bahan renungan kita. Judulnya adalah Peak and Valley, Spencer Johnson. Buku Peak and Valley ini pada dasarnya bercerita bahwa hidup itu ada peak dan valley. Peak itu adalah bukit pada saat ketika kita berada dalam kondisi sukses, berhasil, Pada saat posisi ya tinggi, berjaya. puncak-puncaknya. Tapi kadang-kadang tak, ada situasi sulit, ada situasi susah pada saat ketika kita berada di lembah kekelaman. Kalau saya seringkali mengumpamakan bahwa kalau kita pergi ke rumah sakit, selama monitornya tuh masih ada atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, Aman. aman. Berarti Walaupun- orang masih hidup. Tapi kalau udah datar, ya udah artinya tanda-tanda kehidupan sudah tidak ada. Di buku ini dia bilang begini, justru pada saat ketika di valley, pada saat ketika di lembah, kita harus menggenjotnya lebih keras, Iya, lebih kencang. ke atas. Jangan terpuruk di lembah itu. Ada satu kalimat menarik. Hal buruk yang dilakukan di masa sekarang itu akan jadi krisis atau bad time di masa kita yang akan datang. Tapi hal baik yang kita lakukan di masa sekarang ini akan menjadi masa emas. Masa yang baik di masa yang akan datang. Artinya gini, meskipun kamu menghadapi situasi susah, ingatlah bahwa titik sekarang ini bisa menjadi titik yang menentukan langkahmu situasi ke depan. Apakah itu akan menjadi lebih, akan menjadi buruk. Spencer Johnson sempat ngomong juga, valley itu bisa tercipta karena dua situasi. Satu adalah lembah yang tercipta karena situasi di luar kendali kita. Ada juga lembah yang terjadi karena kesalahan dan tanda petik kebodohan yang kita lakukan. Kita berhutang misalnya untuk menyelesaikan satu masalah. Iya. Hutangnya sama orang yang salah lagi. Iya. Akhirnya malah Makin beribet, berlipat bunganya membengkak. banyak. Makanya kenapa cerdas emosi itu penting. Sadari bukan cuma Anda saja yang punya masalah, tapi kenapa mereka bisa melewati itu dan menjadi seorang pemenang. Ketika masalah itu terjadi, sikap kita akan menentukan seberapa beratnya beban yang kita hadapi. Kamu terjebak di kemacetan misalnya, kamu marah-marah, kamu jengkel-jengkel juga tidak akan membuat kemacetan terurai kok. Mendingan kamu pikirkan, oke, kan nantinya ketika aku sampai di tujuan, aku akan meeting, katakanlah kamu di dalam bus, kamu nyiapin kayak apa kayak dan sebagainya untuk pertemuan supaya meetingnya berjalan dengan lancar. Jadi pastikan kita tidak menambah atau memperparah situasi yang kita hadapi. I will overcome this, aku akan melewati ini. Dan kalau aku bisa mengatasi ini, nanti akan menjadi cerita yang luar biasa.